Di situ loh Om. Om, di pucuk istananya itu Om, ada ular piton yang melingkar. Dia duduk di situ sambil kayak apa ya, makan tembakau, tapi tembakonya tuh bulat kayak onde-onde gitu Om. Ditaruh mulutnya kayak gini Om bentuknya. Mendengar orang suara minta tolong gitu. Iya Om, terus kayak ada bau busuk gitu loh Om. Itu Om. Apa itu? Batu kerang ya? Batu siput ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa semuanya. Jadi di kesempatan hari ini saya berada di wilayah Jombang bagian barat. Kita akan menuju suatu lokasi sungai ya, di mana sungai ini dinamakan Sungai Kedung Cinet atau Sungai Purba. Dulu sungai ini pernah viral ya, sebagai destinasi wisata yang sangat terkenal bahkan sampai ke mancanegara. Karena sungai ini ya, Sungai Kedung Cinet ini dikenal dengan julukan Grand Canyon-nya Indonesia. Jadi satu-satunya sungai purba di Indonesia yang sangat elok atau sangat indah. Nah, di kesempatan hari ini saya sengaja mengajak adik Bilqis. Halo adik Bilqis. Hai. Hati-hati ya. Dimana adik Bilqis ini di video kemarin sempat kita jumpai dan kita ajak review satu lokasi keramat yang ada di wilayah Jatikalen Nganjuk. Nah, saat ini kita boyong anak jenius ini menuju ke suatu lokasi yang tentunya jauh dari Nganjuk ya, ini di Jombang bagian barat. Hati-hati adik Bilqis. Hati-hati. Om duluan apa enggak? Iya. Iya. Biar tahu jalannya ya. Aduh sih. Ini sangat licin. Ini kenapa saya berani ngajak adik Bilqis ke sini? Karena ini musim kemarau, jadi jalannya tidak licin. Kalau musim hujan, jalan batuan ini sangat licin sekali. Lewat sini adik Bilqis. Lihat duluan ya. Jadi tidak ada aliran air di sini, cuma genangan-genangan sisa dari air di musim hujan. Jadi tetap waspada karena ditakutkan batunya licin. Adik Bilqis, sampan tahu nggak kenapa hari ini saya ajak ke sini? Nggak tahu Om. Nggak tahu, yuk kita jalan dulu, nanti kita ngobrol di sana. Nyari tempat yang lebih lapang untuk menempatkan kaki biar nggak terpeleset. Bisa? Wish, keren. Bagus nggak sungainya adik Bilqis? Bagus banget, indah banget Om. Indah banget ya? Iya. Ini apalagi kalau pas musim hujan adik Bilqis. Jadi batu-batu sungai ini, tebing-tebing yang ada di sini tuh berlumut, hijau-hijau kebiruan. Nah, adik Bilqis tahu kenapa adik Bilqis saya ajak ke tempat ini? Loh, tadi katanya mau jalan-jalan Om, lihat pemandangan. Ya, ini pemandangannya yang Om maksud tadi. Pemandangan sungai. Sungai Purba. Tahu kan Sungai Purba? Tahu. Tahu. Sungai Purba itu sungai yang sudah ada sejak beribu-ribu tahun ya. Nah, menurut adik Bilqis, di sini indah nggak pemandangannya? Indah banget Om. Tapi jadi kayak nggak indah gitu deh Om. Soalnya lihat deh Om itu. Apa itu adik Bilqis? Ada kayak Om tahu burung pingguin nggak? Penguin. Iya. Tahu burung penguin. Ada burung penguin di sini. Bukan sih Om, tapi dia tuh mirip. Tapi ekornya itu seperti ekornya ikan Om. Di mana itu? Di situ Om tuh banyak sekali Om. Oh, renang di itu sungai. Iya Om. Burung penguin tapi berekor ikan. Iya Om, lihat tuh banyak sekali. Tidak melihat apa-apa di sini. Jadi cuman air yang sangat tenang ya, dan batu-batuan yang putih karena ini musim kemarau. Jadi batuannya kering. Jadi adik Bilqis melihat burung penguin di situ. Masa sih Om nggak lihat? Padahal saya pengen tunjukin loh Om. Itu burung apa? Coba saya zoom ya. Barangkali saya yang kurang begitu tajam, tapi memang nggak ada. Mungkin ya adik Bilqis ini ya di awal video atau di video kemarin memang gelagatnya aneh. Dia ini senang menyendiri ya di punden apa namanya di Bilqis kemarin itu? Watu apa? Kendil. Watu Kendil ya. Di dekat rumahnya. Ternyata dia di sana itu bisa berinteraksi dengan hal gaib yang ada di lokasi tersebut. Nah, di sini saya juga penasaran, makanya akan saya tes gitu loh bocah ini. Ternyata ya di awal video kita melihat dan menyaksikan sendiri apa yang disampaikan. Jadi melihat ada burung penguin di sana. Lihat Om, di sini tuh banyak sekali kera-kera Om. Di mana? Di sini tuh banyak banget di pepohonan ini. Oh, di semak belukar di atas pohon sana itu. Iya. Makanya ini
itu bukan kayak kera pada umumnya, bukan kayak coklat kehitaman gitu Om. Tapi warnanya semuanya ini loh putih Om. Banyak naik-naik di pepohonan. Di sini kalau di mata penglihatan Om ya, memang Om mungkin orang awam tidak bisa melihat apa-apa, yang terlihat hanya semak belukar dan pohon-pohon. Adik Bilqis bisa melihat banyak kera atau monyet di pepohonan itu. Loh, banyak Om tuh. Warnanya putih. Iya putih, nggak ada yang coklat kayak monyet pada umumnya. Jadi sudah sinkron di beberapa kesaksian dari masyarakat lokal atau warga sini itu menceritakan, ya Adik Bilqis ya, coba saya jelaskan dulu ke pemirsa semuanya, bahwa di lokasi sekitaran Kedung Cinet ini memang merupakan kerajaan kera. Jadi kera ini ya menurut versi masyarakat kadang-kadang muncul, kadang-kadang juga tidak ada. Tapi yang sering ketika muncul tuh misalnya ada 3 orang yang melihat, salah satu yang 2 tuh nggak melihat. Berarti kera yang di sini memang kera gaib. Nah, kesaksian Adik Bilqis itu benar-benar melihat kera yang ada di atas sana ya, Adik Bilqis ya? Iya, banyak tuh. Lihat Om, di semak-semak itu Om. Itu loh Om, ada mata-mata, tapi matanya itu nggak semata kita ini Om. Matanya tuh besarnya tuh semata sapi Om, lihat, besar-besar. Di mananya? Itu loh di semak-semak itu Om. Ada yang warna merah, ada yang warna biasa juga Om. Tuh. Tapi yang paling banyak warna merah Om. Di semak belukar itu? Iya, banyak tuh. Mata yang sedang mengawasi kita? Iya, banyak sekali Om. Seperti mata sapi? Iya. Tapi bedanya ada yang warna merah sama ada yang warna kayak biasanya gitu. Adik Bilqis nggak takut? Enggak lah Om, ngapain takut? Ayo kita geser ke tempat lain yuk. Om sudah merasa nggak enak di sini. Orang mereka baik kok Om. Walaupun gitu, faktor keamanan tetap saya kedepankan. Yuk kita geser ke tempat lain. Ini kalau berlama-lama di sini pasti ada dampak yang kurang bagus atau dampak negatifnya. Yuk geser ke lokasi yang lainnya yuk. Nah, Adik Bilqis, kita akan menyeberangi jembatan ya. Jadi jembatan ini adalah jembatan kuno peninggalan pada era kolonial Belanda yang sampai sekarang masih kokoh dan bisa dilewati ya, Adik Bilqis ya. Di atas Sungai Kedung Cinet. Sebentar Om. Apa? Om lihat enggak? Di sepanjang jalan ini, Om lihatnya apa? Ini jembatan deh. Iya, terbuat dari apa? Dari kayu. Ada rel-relnya itu kiri kanannya. Emang kenapa? Bukan itu Om. Ini loh Om. Yang berjajaran itu bukan kayu Om. Apa? Tapi orang-orang manusia ya ini Om. Yang tengkurup kayak gini. Di mananya? Tengah? Di pinggir? Bukan. Di semua jalannya ini Om. Ada orang yang berbaris, tengkurap. Iya, tengkurap kayak gini Om. Kita nggak bisa nyebrang dong. Ada berapa orang itu di sana? 25 Om. Belum 5 orang. Iya. Tengkurap menghalangi jalan kita. Nggak menghalangi dong Om. Kita tetap bisa lewat. Tapi kita kayaknya harus bilang permisi dulu deh Om. Gitu. Saya yang bilang permisi apa, Adik Bilqis? Saya aja Om. Mbak, permisi Mbak. Potong lu mau lewat. Saya ikut apa? Ikut saya? Nggak apa-apa Om. Aman ya? Permisinya sudah saya wakili. Oke, baik. Permisi Mbak. Om, di bawah ini itu ada istana yang sangat bagus Om. Di mana? Di bawah ini Om. Di bawah jembatan ini? Iya, ada istana yang bagus banget. Ada istana yang bagus. Om, nanti ajak saya ke sana ya Om. Oke. Karena Adik Bilqis ngomong gitu, ya saya nanti penasaran mencari jalannya untuk bisa sampai ke bawah jembatan ini. Kita nyari jalannya nanti ya. Iya. Muter di mana gitu nanti turun. Berarti ini kita menginjak-injak orang yang sedang tidur itu, Adik Bilqis? Iya Om, tapi nggak apa-apa, kita kan udah pamit permisi. Merinding ini, Adik Bilqis. Nggak apa-apa. Aman ya? Om, orangnya lagi ngeliatin Om itu. Aduh, ayo. Ini bentar lagi nyampe. Wah, nakut-nakuti anak itu. Kenapa? Om. Kok saya di sini tuh kayak dengar orang yang minta tolong, menangis gitu ya Om, kayak disiksa gitu loh Om. Di mana? Di sini Om. Tapi dari mana ya? Terus kayak ada bau busuk banget gitu loh Om. Namanya busuk. Iya, busuk banget Om. Ayo cepetan Om. Oke. Baunya busuk banget Om. Jadi mendengar orang suara minta tolong gitu. Iya Om, terus kayak ada bau busuk gitu loh Om. Ini memang kan dulu gunung dibelah, Adik Bilqis. Di zaman Belanda itu. Jadi waktu pengerjaan penggalian tebing ini yang dibuat akses jalan,
ya itu banyak korban jiwa, ada yang kelongsoran, ada yang disiksa gitu loh. Om kok masih bau ya om? Allah makin menyengat om. Oke, kita jalan ke sana lagi yuk. Oke. Ada aroma busuk dan suara orang menjerit minta tolong. Kita mencari akses jalan turun menuju ke bawah jembatan ya, Dek Bilkis ya. Iya. Om, kok suaranya bukannya makin hilang kok malah makin mendekat ya om? Makin mendekat. Iya. Dari atas sana kah? Tapi ini saya nggak bisa merasakan om ini dari mana. Oh, alamat-alamat gitu ya suaranya ya. Iya om. Oke. Kayak pindah-pindah gitu loh om. Yuk kita nyari akses turun yuk. Ini adalah Sungai Purba yang dulu ramai, dikunjungi warga karena sering terjadi insiden, jadi sekarang sepi. Nah ini nih jalan ya. Kita nyari jalan turun yuk, ke sana yuk. Bentar. Kok nggak bau? Sudah nggak bau? Loh kok bau? Loh ini nggak bau om. Ya, berarti di ini batasnya. Tuh. Kita mau ke tempat lain, jadi aromanya sudah beda. Tuh. Nah, agak curam nggak apa ya, agak ekstrim ya. Nggak apa-apa om. Oke. Karena jalannya sangat ekstrim, jadi kita off kamera, kita lanjut lagi ya. Om. Ada apa? Suara monyet ya? Itu suara monyet putih om. Suara monyet putih? Iya. Coba maju. Mana? Kelihatan monyetnya nggak? Tak zoom ya. Nggak ada tuh. Bentar. Ada suaranya ya? Ada om. Di dalam om. Jadi kita nggak bisa lihat. Oh, di dalam? Iya. Hanya suara saja ya? Iya om. Oke, kita lanjut. Om, lihat om. Mana? Tuh, banyak sekali om orang yang memandikan kuda om. Di mana sih, Dek Bilkis? Iya itu. Di bawah itu? Iya Banyak. tuh. Ada ekornya kuda yang dikepang tuh, bagus banget om. Banyak orang yang memandikan kuda di situ. Iya. Tapi nggak apa-apa ya, ayo kita. Nggak apa-apa kok, Om. nggak lewat Permisi sana aja. soalnya, nanti kita urus saja. Ngeri monyet-monyetnya. Oh, di dalam. Om. Apa? Tuh, ada lagi suaranya tadi. Suara monyet. Iya. Tapi kayaknya itu monyet anak-anak om. Bukan rajanya monyet. Bukan. Kalau raja punya monyet tuh suaranya itu lebih nyaring om. Ada lagi om. Mana orang yang memandikan kuda? Nggak kelihatan. Gini, di bawah sana tadi Bilkis. Orang yang memandikan kuda? Itu di sana. Om sini om, kehidupan om. Ada apa? Ntar saya jelasin nanti. Nah di sini om. Om lihat nggak? Itu om. Apa itu? Oh, batu kerang ya, batu siput ya? Batu kerang. Bukan om. Itu di penglihatan saya itu masih hidup om. Ini kan sudah menjadi batu itu siputnya. Om ini mesti kok ngeyel. Itu loh siput om masih hidup om. Oh, masih gerak-gerak gitu. Masih gerak-gerak di mata saya. Ini siput purba ya, dan ukurannya sangat besar. Kalau menurut saya sih sudah menjadi batu, tapi ini ratu ngeyel ini, ratu Bilkis ini. Duh, kok saya kebalikannya? Ya wes masih hidup, ya wes ngalah wes. Nah, sing tuwek ngalah. Permisi mbak, butuhnya mau lewat. Bentar ya mbak, butuhnya lewat. Ngomong sama siapa? Om, di situ tadi om, ada nenek-nenek om. Rambutnya itu udah putih semua om. Rambutnya tuh kayak udah kusut kayak orang tua pada umumnya gitu loh om. Di mana? Duduk di pohon-pohon. Om harus denger loh ya om, soalnya ini saya nggak berani ngomong keras-keras om. Dia duduk di situ sambil kayak apa ya, makan tembakau, tapi tembakonya tuh dibulet-bulet kayak onde-onde gitu om. Ditaruh mulutnya kayak gini om bentuknya. Oh gitu. Itu om. Makan tembakau. Iya. Berarti nenek-nenek itu nyusur. Ngerti nyusur nggak? Enggak om. Nyusur itu ya ngilang itu yang pakai bener tembakau itu bulet. Ayo ke sana yuk. Makanya adik Bilkis tadi kok permisi, tak pikir apa ini? Bener. Ada ini. Om. Lihat kita. Ayo saya sana yuk. Itu apa om kok bergerak-gerak? Di mana? Itu deketin om. Itu apa kok bergerak-gerak? Saya penasaran. Di mana? Di air. Iya itu.
dari. Ya paling ikan. Tapi kok ikannya cuman kepala sama durinya aja ya Di Om? mana? Tapi bentuknya tuh kayak ikan lele. Kepala sama duri. Iya, tapi kok bisa hidup ya anehnya? Wes, di sini tuh nggak boleh ngomong aneh-aneh. Ayo kita ke sana aja. Tapi Nggak boleh ngomong aneh-aneh. Ayo. kan Om, Iya, tapi nggak boleh ngomong aneh-aneh tentang ini, tentang kolam ini apa? Sendang ini. itu ya Om. Ya, meskipun melihat apapun, nggak boleh ngomong aneh-aneh. Kita menuju ke bawah jembatan ya. Di bagian itu jembatannya kelihatan dari sini. Yang tadi, coba saya zoom ya. Wow. Kan tadi kita di sana tuh, Nanti saya jelasin Om. Saya kesenangan nih lihatnya. kesenangan. Ini refreshing kan? Tadi Om nggak salah ya ngajak. Ayo lihat pemandangan, yuk jalan-jalan. Bagus ya? Indah banget Om. Habis ini saya jelasin deh Om, indahnya kayak gimana. Soalnya saya so excited banget Om. So excited. Apa itu? Excited tuh kayak bener-bener seneng banget gitu loh Om. Apa? Bilang. Kayak bener-bener seneng banget gitu. Soaitip apa? So excited. Excited. Iya, Bener-bener gembira gitu. iya. Aku malah nggak ngerti bahasamu. Bahasa gaul. Kelas 4 loh, seperti anak SMA. Di sini ada ikan yang berkepala dan hanya ada durinya. Indahnya ketutupan pagar Om. Ada pagar. Bukan pagar kayak semacam pagar tapi dhuwur banget itu Om. Wow, bagus ya Adik Bilgis ya. Ya, bagus banget Om. Itu jembatannya tuh. Tadi Adik Bilgis di atas jembatan situ. Bagus ya Adik Bilgis ya. Jembatannya itu ya. Iya Om. Ketinggian sekitar berapa ya? 20-30 meter itu ya Adik Bilgis. Terus ini tebing-tebingnya ini juga apa ya, alami dari alam gitu ya, apa nuansa purbanya yang masih sangat banget gitu ya. Om, sebenarnya Om, tadi itu saya salah ngomong Om. Saya kan tadi bilang kalau ini pagar Om. Ini ternyata itu tembok istana yang sangat indah dan megah Om. Dinding-dinding kiri kanan ini tembok istana. Iya. Tuh indah sekali Om, bagus. Terus tadi di atas jembatan Debilis juga ngomong istana, ya kan? Iya, ini masih pagarnya Om. Berarti istananya di sana. Iya. Kita maju lagi ke sana. Oke, yuk kita maju lagi. Tapi hati-hati ya Debilis ya. Takutnya kan salah jalan terus Aman Om. licin gitu loh. Aman ya? Aman. Bagus banget Om. Sepatunya aman kan itu? Nggak licin ya? Iya Om, aman. Keren yo. Dinding istana kata Dik Bilgis. Ayo Om, kita masuk ke istananya Om. Iya, sak karep-karep munduk. Nah, bah istana bah. Bah wis sak ngoceh-ngocehmu wis. Duh, ini benar istana Om. Iya wis. Sak ngomong-ngomongnya istana. Wah, ini bagus sekali loh. Masya Allah Dik Bilgis. Jadi sungai ini ya, yang disebut Kedung Cinet, ini ternyata airnya itu tenang dan hijau, semu kebiru-biruan. Namun di sini pernah dilakukan pengujian menggunakan bambu. Satu batang bambu dipotong dari pangkal bawah sampai ujung paling pucuk dan dimasukkan ke sungai ini sampai masuk, dan bahkan masih belum bisa menjajaki dasar dari gedung atau sungai ini. Berarti kan sangat dalam sekali lah. Di sinilah sering pengunjung yang dulu sempat ramai ya, wisata ramai di sini, dikunjungi wisatawan maksud saya, itu sering terjadi insiden terpeleset dan jatuh. Nah, karena air di waktu hujan itu sangat deras dan ada pusaran air di bawahnya sehingga tidak terselamatkan. Dan sejak itu karena sering terjadi insiden, maka wisata Kedung Cinet atau Sungai Purba Kedung Cinet ini yang lebih terkenal dengan nama atau dengan julukan Grand Canyon-nya Indonesia ini ditutup sampai sekarang karena faktor keselamatan. Yang Adik Bilgis maksud istana itu di sebelah mananya? Ayo ke sini Om. Di situ loh Om. Mana? Di situ. Tapi Om, saya nggak berani masuk Om ke istananya. Kenapa? Soalnya di depan sama di samping kanan kirinya Om banyak penjaganya. Ada penjaganya gitu? Iya, hitam, besar, tinggi, pakai tombak Om. Jadi istana itu dijaga banyak orang gitu ya? Om, di pucuk istananya itu Om, ada ular piton yang melingkar, terus
badannya tuh mengkilap warna hijau om. Di atas atapnya kah? Iya, terus matanya warna merah om. Ular piton. Iya. Ngeri ya. Atapnya yang paling atas sendiri tuh bentuknya kayak gini om. Jadi ularnya melingkar kayak gini. Tuh, itu monyetnya. Itu monyetnya tuh. Oh. Tuh monyetnya tuh. Iya, monyet putih. Iya kan om, warnanya putih kan. Uh-huh. Om sih dari tadi ngeyel nggak percaya saja. Padahal beneran kan warnanya putih. Jadi ini kerajaannya monyet ya. Tapi istana ini, ya mohon maaf ya, Bilqis, nggak bisa melihat. Berarti ini istana gaib. Jadi tadi kita lewat di sana ya. Nah, saat ini kita berada persis di bawah jembatan loh di Bilqis. Ternyata yang disampaikan di Bilqis itu benar. Di atas sana tadi ngomong katanya ada istana di bawah jembatan. Ternyata memang gaibnya di Bilqis melihat ada istana itu di sini. Om. Hah? Om. Monyet. Dan om itu suara burung. Om. Bukan burung. Monyet itu. Tadi. Om, bentar om. Om ingat gak tadi pas saya di jembatan itu bilang kalau ada orang. Orang yang tengkurap itu loh. Nah, kan dari sana kan tengkurap. Berarti dari sini kan kelihatan mukanya itu om mukanya. Kelihatan mukanya? Iya om. Mana sih? Itu om, kelihatan kepala dan mukanya jelas sekarang om tubuhnya. Tengkurap semuanya menghadap ke bawah sini. Iya, tuh. Tapi ini kepalanya tuh madep sana om. Madep ke om. Oh, madep ke saya? Iya. Ini jangan bikin merinding ini. Wah. Om, bentar om. Sebenarnya di sini tuh banyak emas om. Banyak emas? Iya. Di mana? Contohnya di belakang saya ini om. Oh, di dinding itu? Iya. Ya warnanya kuning-kuning keemasan. Iya kan? Besar, kepalanya gede gitu om. Bukan cetak cincin atau apa gitu, bukan. Batangan. Emas batangan. Bukan batangan, tapi bentuknya tuh nggak rapi kayak batu pada umumnya gitu, tapi warnanya emas. Om, itu juga tuh yang di atas pintu itu om. Pintu? Iya pintu. Itu goa itu, terowongan itu. Pintu itu om, tuh lihat. Di atas pintunya itu ada emas om, tapi emasnya beda lagi om. Emasnya tuh seperti butiran-butiran gitu loh om. Jadi itu kayaknya tuh harus dilebur dulu dong. Berarti ini istana yang terbuat dari emas. Itu mungkin ya. Deh om kayaknya, mungkin. Ayo kita kembali yuk. Lama-lama di sini. Om. Nanti saya yang kesurupan ini. Ularnya turun om, ayo om. Yes. Takut kan? Oke, ayo kita balik. Adik beli seneng saya ajak jalan-jalan di sini. Sebenarnya ya om, saya tuh capek banget om. Tapi tiba-tiba capek saya tuh langsung kayak hilang om capeknya seketika. Soalnya indah banget. Seneng gitu ya? Banget om. Sebenarnya sih saya betah banget om di sini. Saya pengen minta om temenin saya renang-renang di sini loh om, enak. Di sini tuh bahaya kalau renang karena dulu sempat rame wisata ditutup karena ada orang yang renang hilang. Banyak insiden di sini. Jadi sekarang sudah tidak ramai lagi seperti dulu. Nah, adik beli kan sudah kita ajak jalan-jalan, kita pamit ke orang tua, ya kan. Nanti bilang ke orang tuanya, saya seneng banget, tempatnya bagus. Nah, terus adik Bilqis minta uang jajan berapa ini kira-kira? Loh, nggak usah om. Om Petung tadi udah ngasih saya loh. Ngasih saya bahagia om di sini-sini itu banget indah. Iya, jadi nggak usah lah om. Jadi nggak butuh uang. Tapi saya habis ini mau lihat karnaval jajan tipis-tipis boleh om? Jajan tipis-tipis? Iya nggak apa-apa om. Jajan apa tipis-tipis itu? Uang lah tipis-tipis om, nggak apa-apa. Ya minta berapa? 20.000 aja om, sekalian naktir teman-teman saya. Gitu, mau menraktir teman-temannya? Iya. Sambil melihat karnaval gitu? Yang... Oke, ini tak kasih buat meraktir teman-temannya nih. Om nggak bahaya tak om? Aman, terima. Nanti saya dimarahin orang tua saya. Enggak, banyak-banyak. gini, terima, diambil dulu, ya. Beneran om? Iya dong. Sudah ngasih saya 100.000 loh. Apa ini yang hari ini? Jadi gini, nanti sebagian dibuat jajan, sebagian dikasih orang tuanya supaya nanti kalau kita ajak jalan-jalan lagi diperbolehkan, gitu ya. Iya. Oke? Diterima ya, nanti sebagian jangan dihabiskan, dikasih orang tuanya. Enggak lah om, paling 100-nya saya kasih orang tuanya, orang tua saya, terus 100 lagi saya celengi. Oh, ditabung, nggak jadi jajan dong berarti. Loh, nggak apa-apa om. Sebelumnya makasih ya om, saya udah dikasih uang jajan. Saya doain om rezekinya tuh lancar, sehat selalu. Terus pokoknya lebih banyak deh ininya om, biar bisa ngajak saya jalan-jalan. Oke, doain om banyak rezeki ya, nanti bisa
ajak adik Bilkis nih jalan-jalan terus gitu ya. Tapi ya itu syaratnya syuting, ya pokoknya syuting di tempat-tempat angker, berani ya? Berani lah Om. Oke, jadi nanti ke depan saya carikan tempat yang lebih serem lagi, kita explore lagi ya. Oke pemirsa semuanya, jadi ini tadi review yang agak setengah ketakutan ya bersama adik Bilkis di Sungai Purba, Kedung, Cinet, Jombang. Semoga tayangan kali ini bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.